Salam kerahiman. Hari ini 6 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 1230. Bicara tentang kematian. Baik, kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu ya sama-sama dari 1230. Oh hari yang kekal, oh hari yang begitu lama dirindukan, dengan damba dan dahaga, mataku mencari-cari Engkau. Tak lama lagi kasih akan mengoyakkan selubung, dan Engkau akan tampak sebagai hari keselamatanku. Oh hari yang paling indah, saat yang tiada bandingnya, saat untuk pertama kalinya aku akan melihat Allahku, mempelai jiwaku dan Tuhan para Tuhan, saat ketakutan tidak akan membelenggu jiwaku. Oh hari yang paling semarak, oh hari yang paling cemerlang, saat jiwa akan mengenal Allah dalam kemahakuasaannya dan membenamkan diri sepenuhnya dalam kasih-Nya, sambil menyadari bahwa kepapaan pembuangan sudah berakhir. Oh hari yang membahagiakan, hari yang mulia, saat hatiku akan bernyala bagimu dengan api abadi. Meski sekarang aku merasakan kehadiranmu namun masih terselubung di balik hidup dan kematian, oh Yesus, Engkaulah pesona dan kesukaanku. Oh hari yang kudambakan sepanjang hayatku, sembari menantikan Engkau, oh Allah, karena hanya Engkaulah yang aku rindukan. Engkaulah satu-satunya milik hatiku, semua yang lain adalah semu. Oh hari kesukaan, hari kebahagiaan abadi, Allah yang Maha Agung, mempelaiku yang terkasih, Engkau tahu tidak suatu pun akan memuaskan hati yang masih perawan. Pada hatimu yang mesra, tatapan mataku bertumpu. 1230 ini bicara tentang kematian. Kalau kita lihat dengan cerita kemarin, bicara juga tentang kematian ya, tentang waktunya, kapan, dan apa yang persiapan-persiapan apa yang kita perlu lakukan. Di 1230 dikatakan, oh hari yang kekal, begitu lama dirindukan, didambakan, aku dahaga dan mataku mencari Engkau. Ya, jadi buat Suster Faustina, hari yang kekal, hari kematian itu sangat dirindukan. Karena dia tahu, di dunia ini cuma peziarahan. Tapi kalau selesai di dunia ini, dia akan menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Jadi semakin cepat dia meninggal, dia semakin cepat ketemu sama Tuhan. Bisa ketemu Tuhan muka dengan muka. Kasih akan mengoyak selubung, Engkau akan tampak sebagai hari keselamatanku. Ya, di situ dikatakan, kalau si hari itu datang, hari kematian itu datang, maka itu adalah hari keselamatanku. Udah gak perlu menderita lagi,
nggak perlu lagi berjuang bersiarah di dunia ini. Disebut juga hari kematian itu adalah hari yang paling indah. Saat pertama kali melihat Allah. Melihat dalam arti yang saya katakan tadi, muka ketemu muka. Kalau sekarang tuh ada selubung. Nggak kelihatan dengan jelas ya. Sehingga di sana dikatakan oleh Faustina itu hari yang paling indah. Saat ketakutan tidak akan membelenggu jiwaku. Sebelum kita ke rumah Tuhan, sebelum kita meninggal, dalam hidup kita ini bisa terjadi macam-macam. Sehingga ada firman Tuhan ya, yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Dikatakan juga oleh Tuhan jangan menghakimi, karena kita nggak tahu persis bagaimana kesudahannya. Ya. Jadi di sini dikatakan saat ketakutan tidak akan membelenggu jiwaku. Pada saat itu udah nggak ada ketakutan lagi. Udah bersatu dengan Tuhan, sudah bersama-sama dengan Tuhan, udah nggak ada ketakutan lagi. Kalau sekarang kita di dunia masih takut kan ya? Takut gagal, takut jatuh, takut diomongin, takut ada orang jahat, takut ada yang nipu. Ada ketakutan-ketakutan itu. Tapi kalau sudah ada masuk ke hari itu, hari yang paling indah, udah nggak perlu takut apa-apa lagi. Disebut juga hari yang paling semarak, yang paling cemerlang. Karena pada hari itu, jiwa kenal dengan Allah. Kenal bukan sekedar, ya Tuhan baik, tapi betul-betul bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kenal dengan Tuhan. Saat membenamkan diri dalam kasih-Nya. Karena kepapaan pembuangan sudah berakhir. Jadi kita nih di dunia kan dikatakan bahwa kita nih bukan warga negara di dunia. Warga negara kita adalah warga negara Allah. Kita hanya numpang hidup sekarang di dunia. Disebut peziarahan, perjalanan. Perjalanan itu ya juga ada yang mulus, ada yang nggak mulus. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang berbatu, ada yang harus lewat air. Pokoknya selama di dunia, perjalanan itu harus dijalani dan belum tentu mulus. Bisa jatuh? Bisa. Sehingga dikatakan sesuatu yang masih bisa menakutkan. Tapi begitu hari itu datang, ternyata kepapaan sudah berakhir. Kepapaan pembuangan sudah berakhir. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, hari yang membahagiakan, hari yang mulia, saat hatiku bernyala bagimu dengan api abadi. Hari yang kudambakan sepanjang hayatku. Dia menanti-nantikan, bukan artinya kita sekarang hidup menderita, susah. Ya udahlah cepetan mati aja, jadi saya nggak menderita lagi, bukan itu ya. Tapi dengan dia meninggal, dia bersatu dengan Allah. Dengan meninggal, dia bisa melihat Allah muka dengan muka. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, hari yang kudambakan sepanjang hayatku. Sambil menantikan engkau, karena hanya engkau yang kurindukan. Jadi dia fokusnya Tuhan. Bukan memperkaya diri, bukan tenar, bukan kekuasaan, bukan kehebatan ya. Nah sekarang lagi zaman COVID juga. Apa sih yang bisa dibanggakan oleh orang kaya? Punya uang banyak sekali juga dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa mengatasi COVID. Tetap di rumah saja. Tetap dia juga takut bergaul. Nanti ketemu sama OTG, orang tanpa gejala. Tahu-tahu sakit. Dan kalau lihat dari riwayat orang-orang yang meninggal, nggak pilih. Bintang film terkenal juga kena. Perdana Menteri juga kena. Orang kaya, uangnya banyak. Dia bisa ke Singapura, dia bisa ke luar negeri, bisa ke mana saja. Tapi ada juga yang nggak ketolong. Dokter-dokter, dia tahu tentang kesehatan. Para medis tahu tentang kesehatan. Tapi banyak juga yang menjadi korban. Ya. COVID ini menunjukkan bahwa betapa kecilnya manusia. Hanya dengan COVID aja seluruh dunia sudah kacau, ekonomi kacau,
kehidupan kacau, penghasilan nanti bagaimana nggak tahu, yang PHK juga banyak, yang nggak dapat kerjaan juga banyak, perusahaan yang bangkrut juga banyak, ya. Hanya corona, hanya nggak kelihatan bahkan, ya. Nah di situ Faustina mau ajarin kita fokusnya ke Tuhan aja. Dengan kita melihat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, yang lain-lain itu bukan menjadi hal yang menakutkan lagi. Nggak perlu dikhawatirkan lagi. Fokusnya Tuhan, Tuhan aja cukup bagiku. Engkaulah satu-satunya milik hatiku. Semua yang lain adalah semu. Betul. Contoh yang gampang lah, pasangan, sumpah sehidup semati. Toh mati juga salah satu, nggak bisa dua-duanya kemana-mana. Ya. Anak-anak, sehebat apapun, ya sudah itu anak-anak. Nama besar, anak mungkin masih tahu. Cucu mungkin masih tahu nggak tahu. Sudah kecicit, nggak ada yang perlu dibanggakan lagi. Nggak ada yang bisa dibanggakan lagi. Siapa itu? Mau dia kaya, mau dia hebat, mau dia cantik, mau dia terkenal. Terus apa buat si cicit, buat cucu? Seperti itu. Ya. Jadi yang lain itu semu. Jadi sering dalam suatu contoh yang gampang lah ya, dalam perdebatan rohani. Ya, kita namanya manusia, punya background yang berbeda, punya pikiran yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, punya cara pikir yang berbeda, hasilnya bisa beda. Tapi apakah perlu sampai debat? Apakah perlu sampai saling menyalahkan? Kalau menurut Faustina, itu semua nggak ada gunanya. Yang penting cuma Tuhan aja. Buat dia, Tuhan aja. Kalau harus mengalah, ya sudah mengalah. Kalau harus membuat orang lain senang, ya sudah silahkan. Dia nggak mau debat, dia nggak mau kelihatan menang, dia nggak mau kelihatan lebih hebat. Dikatakan lagi, hari kesukaan. Hari kebahagiaan abadi. Pada hatimu yang mesra, tatapan mataku bertumpu. Dia cuma melihat ke hatinya Yesus. Dia nggak ngelihat ke kiri ke kanan. Dia nggak ngelihat orang mau jahatin dia. Dia nggak ngelihat orang mau hina dia. Pokoknya fokusnya dia Tuhan. Kita juga sebetulnya bisa mulai belajar. Kalau kemarin-kemarin masih berpikir, waduh, saya masih dendam tuh sama orang itu. Saya masih kesel sama orang itu. Gara-gara dia saya begini. Nah, mulai sekarang, ngapain kita fokus hidup kita ke orang itu? Udah orangnya jahat, bikin kita susah, terus pikiran kita habis hanya untuk mikirin dia aja. Ayo, kita mulai rubah. Kita fokus pada Tuhan saja. Hal yang lain-lain kecil-kecil abaikan. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Sekarang kita lihat ke diri kita masing-masing. Buat Suster Faustina, kematian itu dinanti-nantikan. Tapi bukan artinya dia udah nggak pengen hidup lagi, dia nggak mau capek lagi, dia nggak mau menderita lagi, bukan ya. Tapi kematian itu dia rindukan karena pada saat kematian, pada saat itulah aku bersatu dengan Tuhan. Jadi dia punya pikiran yang jauh ke depan. Bukan hanya mati, udah dikubur, tapi dia punya pikiran yang jauh ke depan bahwa kalau saya meninggal, saya ketemu Tuhan. Dan pertemuan itu pertemuan muka ketemu muka. Abadi, udah nggak usah rindu-rindu lagi. Tiap hari bisa ketemu sama Tuhan. Disebut hari yang semarak, hari yang cemerlang, hari yang membahagiakan, hari yang mulia. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kita. Buat kita, hari kematian itu hari yang bagaimana? Hari yang ditunggu-tunggu? Atau hari yang dihindari? Kalau ada orang bicara tentang kematian, saya nggak mau tahu, saya nggak mau dengar. Buat saya hal itu nggak penting lah, urusan dunia aja dulu. Udah nggak usah ngomong-ngomong soal kematian. Sikap setiap orang berbeda. Ada yang bilang nggak usah cari Tuhan dulu lah, ini masih muda, masih bisa foya-foya. Nanti kalau sudah tua baru cari Tuhan. Iya, kalau ada waktu ketemu Tuhan. Ada waktu, Tuhan masih kasih waktu untuk kita bisa belajar kenal Tuhan. Contoh ya, nah ini contoh. Semoga membuka pikiran kita semua.
contoh tentang Suster Teresa Margherita Gesla. Dia adalah suster dari komunitas Ordo ketiga dari Santo Fransiskus. Pada tanggal 4 November 1859, dia meninggal karena stroke. Waktu itu dia berumur 62 tahun. Di biaranya dia hidup selama 34 tahun. Dan dia punya gelar atau punya predikat hebat karena dia sangat mengutamakan roh kemiskinan. Setelah meninggal 12 hari, Suster Teresa ini datang ke Suster Anne Felix. Dia bilang, Suster Anne Felix, saya ini begitu besar penderitaan yang saya alami karena kemiskinan. Padahal dia dalam hidupnya sangat terkenal sebagai orang suster yang mengutamakan roh kemiskinan. Tapi sekarang dia datang, dia bilang, aku sangat menderita karena kemiskinan. Padahal Suster Teresa itu adalah teladan, di biara itu teladan tentang kemiskinan. Jadi dipelajari lebih lanjut. Dia mengutamakan kemiskinan, salah satu kaul dari suster-suster ya kan kaul kemiskinan. Dan Suster Teresa ini sangat mengutamakan kemiskinan. Tapi sekarang dia mengalami penderitaan justru karena kemiskinan. Dan ternyata dosanya adalah karena kelunakan dan menutupi rekan suster lain yang berkaitan dengan kemiskinan ini. Saya coba bayangkan, mungkin gambarannya adalah kita kan punya kaul kemiskinan. Suster Teresa ini menjunjung tinggi roh kemiskinan. Bahwa hidup ini harus mengutamakan bukan memperkaya diri, tapi harus menunjukkan kehidupan yang miskin, yang kekurangan, yang kurang ya. Nah, ternyata pada waktu dia hidup, ada suster-suster lain yang melakukan pelanggaran dari kaul kemiskinan ini. Saya nggak tahu, mungkin bayangannya bahwa orang kalau punya kaul kemiskinan itu misalnya tidak boleh punya uang, atau tidak boleh punya harta, tidak boleh punya barang milik pribadi ya, saya nggak tahu. Tapi saya coba membayangkan bahwa ada suster yang tidak melaksanakan kaul kemiskinannya. Dan Suster Teresa ini tahu. Dia nggak tegur suster itu melakukan pelanggaran kaul kemiskinan. Tapi sama Suster Teresa ini ditutup-tutupin. Ya. Mungkin yang gampang digambarkan mungkin bukan bicara kemiskinan, tapi mungkin bicara tentang puasa. Misalnya harusnya puasa. Dia seorang puasa yang hebat. Nah, temennya juga harusnya puasa. Tapi dia lihat, loh, kok suster lain nggak puasa, makan. Kan berarti melanggar aturan puasa. Nah, Suster Teresa ini tidak menegur suster yang tidak puasa. Ditutup-tutupin malahan. Ya sudahlah, kalau kamu nggak puasa ya sudahlah, nggak apa-apalah. Kelihatannya baik kan? Nggak menghukum suster yang makan kan? Tapi ternyata dia dianggap berdosa karena kelunakan dan menutupi rekan suster lain berkaitan dengan kemiskinan ini. Jadi kita dalam hidup ini justru harus tegas. Kalau kita ada kaul kemiskinan, ya kita harus lakukan. Dengan kita menutupi atau memperlunak aturan tentang aturan kemiskinan, kita bukan lagi tolong dia. Kita justru menjerumuskan dia untuk nanti makin lama makin sering melanggar kemiskinan tersebut, melanggar kaul kemiskinan tersebut. Ya, ini satu contoh saya baca di satu buku. Jadi suster itu walaupun dia punya devosi roh kemiskinan, tapi dia lakukannya dengan nggak tegas. Saya punya roh kemiskinan, saya lakukan. Tapi begitu saya lihat orang lain tidak melakukan, saya bukannya negur, tapi ditutup-tutupin. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ternyata
dia dihukum. Dan dia bilang, saya mengalami penderitaan yang berat setelah 12 hari meninggal. Dan penderitaan itu karena dosanya dia yang menutup-nutupi kesalahan suster lain karena tidak melakukan kaul kemiskinan. Bisa tangkap ya ceritanya ya. Baik, sekarang kita bicara apa yang kita mau lakukan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Pertama, tetap diingatkan bahwa mati itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Jadi suka nggak suka, lebih baik mulai bersiap-siap dari sekarang. Kalau masih ada banyak yang harus diberesin urusan musuh, ya usahakan berdamai. Dan usahakan jangan punya musuh lagi. Apa yang harus disiapkan ya setiap orang berbeda-beda. Makin mendekatkan diri dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menerima sakramen tobat, lebih sering berdoa atau ikut misa pagi atau yang lain-lain, itu setiap orang pasti berbeda-beda ya. Dan ingat tadi cerita dari Suster Teresa Margherita Gesta. Dia berdosa karena melindungi atau menutupi kesalahan suster lain. Hal itu tidak mendidik, malah bisa menjerumuskan. Membantu tapi caranya salah. Dan membohongi Tuhan. Kalau kalian nggak bisa kaul kemiskinan ya jangan ambil kaul kemiskinan, bahasanya gitu. Kalau sudah mau masuk ke kaul kemiskinan ya lakukan ya. Nah, soal membantu tapi caranya salah. Ini juga satu cerita ya, di dalam komunitas ada teman, dia mau usaha. Kita lumayan dekat, sudah bukan lumayan dekat lah, sangat dekat, udah dekat, kita tahu kehidupannya dari mulai anaknya kecil-kecil sampai anaknya besar, dewasa, sampai anak-anaknya menikah. Kita tahu pribadi orang ini baik. Jadi kalau pinjam uang, harusnya dia bertanggung jawab, harusnya dia pasti bayar ya. Jadi waktu itu dia bilang dia mau usaha, mau buka bengkel motor. Kita di komunitas itu ada uang tabungan ya, di mana sebagian orang mulai menabung, uangnya dipakai untuk membantu teman lain yang membutuhkan. Apakah untuk ke dokter, untuk ke rumah sakit, untuk anaknya sekolah, untuk beli laptop, saling menolong ya. Nah, waktu itu si ibu ini bilang dia mau buka usaha bengkel motor katanya gitu. Dia mau pinjam uang. Karena kita percaya sama dia, karena kita tahu dia bukan orang yang nggak bertanggung jawab, jadi dikasih pinjam. Ternyata tujuannya baik kan ya, dia mau pinjam, kita kasih pinjam, baik kan ya, karena memang tujuannya uang itu dikumpulkan untuk menolong orang yang membutuhkan. Tapi kita melakukan kesalahan. Pertama, kita cuma kasih pinjam aja. Kita nggak tahu atau nggak mempelajari lagi, nggak menyelidiki, nggak membantu dia bisa nggak jalanin bengkel motor? Itu yang kita nggak pikirkan. Dia bilang dia punya temannya bisa jalanin. Kalau kita waktu itu lebih peduli lagi, mungkin kita akan tanya lebih lanjut. Usahanya di mana, uang itu dipakai buat apa, 1 bulan kira-kira masuk uang berapa, kamu bisa nggak ada kesanggupan untuk kembaliin. Kan lebih baik nggak usah pinjam uang, kalau memang nggak ada kesanggupan untuk mengembalikan. Tapi karena kita waktu itu terlalu percaya, karena memang kita tahu dia nggak punya niat untuk nggak bayar, jadi kita kasih pinjam. Tapi sejak kejadian itu, ya kita belajar dari kesalahan. Ternyata membantu itu juga tetap harus ada dasarnya. Nggak asal membantu, nggak asal bikin orang itu senang sehari, tapi udah gitu mungkin selama 5 tahun hidupnya susah terus karena utang. Lebih baik dari awal kita tolak. Mungkin dia musuh, tapi suatu hari dia akan berterima kasih. Sehingga dia nggak kejeblos dengan utang-utang yang nggak bisa dibayar. Nah, di dalam hal ini saya pelajari bahwa memang kita harus berani bilang tidak. Ya. Bukan berarti orang kerahiman selalu, iya. Tapi kita tetap harus bijaksana, kita harus lihat. Dengan bilang tidak, kita mungkin jauh lebih membantu orang itu daripada kita kasih pinjam uang. Yang akhirnya dia ditipu sama temennya, dia juga jadinya miskin, nggak punya uang, dia juga jadi nggak bisa bayar utang, dan akhirnya kehidupan komunitas jadi nggak jalan, karena dia mungkin takut datang
Kalau datang ke komunitas kan nanti ditagih. Ya. Itu sedikit cerita di mana kebaikan pun, membantu pun harus benar caranya. Seperti Suster Teresa tadi, dia mungkin mau membantu. Udahlah, ditutup-tutupin lah. Nggak usah ditegur lah. Nggak usah dihukum lah ya. Tapi caranya salah. Hal ini kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari di keluarga kita. Kalau salah ya harus salah. Kalau betul ya harus betul. Kita harus konsekuen. Tapi bukan tujuannya menghukum, tapi kita tujuannya membenarkan. Bagaimana caranya? Masing-masing orang beda-beda lagi. Dan yang terpenting, semuanya serahkan pada Tuhan dulu, berdoa dulu supaya Tuhan yang kirim Roh Kudus pimpin kita supaya segala sesuatu langkah-langkahnya menjadi benar. Terima kasih. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, suatu hari kami juga akan datang menghadap Engkau. Oleh sebab itu, mampukan kami Tuhan untuk menggunakan hari-hari kami dengan sangat baik, dengan efektif, berguna untuk kepentingan orang lain, dan kami dipimpin untuk mempersiapkan hidup kekal kami. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup benar. Bukan membuat orang lain senang sesaat, tapi malah menjerumuskan mereka. Tapi mampukan kami juga untuk bisa membimbing, memimpin, mengevaluasi, agar orang-orang di sekitar kami juga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.